Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah di 90 hari menjelang Ramadan. Hari ini tanggal 1 Jumadil Akhir. Allah berikan kita sehat, berikan kita panjang umur, berikan kita kesempatan untuk duduk di ini majelis. Semoga amaliyah di pagi ini menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat panjang umur, bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung, yaitu Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Para jamaah yang Allah muliakan, mari sama-sama kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul yadaini, dan wajib menjaga kedua tangan. Minat ta'fifi, dari mengurangi. Fil kaili, itu bukan wal. Fil kaili, di dalam takaran. Wal wazni, dan timbangan. Wal khianati, dan khianat. Wasariqati, dan mencuri. Wasairil umuri, dan seluruh perkara. Al-muharramati, yang diharamkan. Kal qotsli, seperti membunuh. Wad-darbi, dan memukul. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Baik, panca indera selanjutnya yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara adalah ini, kedua tangan kita. Boro-boro tidak punya tangan, Pak ya. Sakit satu jari saja kita sudah susah. Satu saja jari kita sakit, masya Allah ya, seluruh kegiatan akan nggak maksimal ya. Nah, makanya kita wajib menjaga ini, menjaga kedua tangan ini dari segala macam kemaksiatan. Apa diantaranya? Yang pertama, ta'fifi fil kaili wal wazni, ngurangi takaran dan timbangan ketika jual beli. Nah, ini masya Allah ya. Yang termasuk ya, jual barang yang jelek dikatakan barang yang bagus. Hati-hati nih. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang untuk ngurang dan sebagainya mungkin bisa ke apa namanya ya, bisa ketahuan ini. Tapi jual barang yang jelek dikatakan bagus. Di pedagang yang jujur itu, masya Allah ya, surganya canggih tuh, surganya VIP. Pedagang yang jujur, karena memang sulit untuk mencari pedagang yang apa namanya yang jujur. Nah, jadi ya yang terbaik, yang sempurna, bagaimana terbaik itu adalah ketika jual beli itu, maaf ini ada yang cacat ya, ini cacatnya begini, ini jelek, silahkan kalau mau monggo, kalau enggak apa-apa. Terus kadang enggak ditutupin itu cacatnya itu. Cacatnya diapain Pak? Ditutupin, dialing-alingin, lalu dijual. Lah bagaimana hukum jual belinya? Jelas enggak? Ketika orang membeli, waduh ini jadi begini. Ini padahal nggak ada perjanjian untuk kembalikan, ini gelo hati ini. Jadi artinya kecewa. Nah, disitulah tidak ada nilai keberkahan. Orang yang menjual hukumnya adalah dosa. Itu termasuk maksiatnya apa? Kedua tangan, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian yang canggih lagi, ada orang yang menimbang itu. Nimbang itu bagaimana Pak? Itu apa namanya? Wadah timbangannya itu dikasih apa? Diganjel itu, dikasih beban yang berat itu.
Nah, kesalahan nimbang itu sedikit tapi sudah, lah ini curang loh, alhamdulillah. Kemudian kita menjual sebuah membual sesuatu lah, suatu perkara. Umpamanya jualnya itu diwadahi pakai mobil. Pakai mobil bak umpamanya ya. Biasanya apa itu, Pak? Nah, itu baknya ditutup ditinggiin. Nah itu pakai papan yang tinggi. Nah, pokoknya yang jelas saya mau beli barang segini, sebak ini. Ternyata growong bapaknya. Nah, itu termasuk curang. Alhamdulillah. Enggak akan pernah ada nilai keberkahannya. Tinggal nunggu saat kehancurannya. Masya Allah ya. Kemudian apalagi wal khianat. Awas, hati-hati. Orang yang masih laku tanda tangannya, hati-hati nih. Orang yang tanda tangannya masih apa, Pak? Masih laku. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa khianat, Pak, dengan apa nih? Ya, kalau sedikit tanda tangan sudah bisa khianat. Para atasan, wah ini hati-hati. Bisa memutar-mutar, bisa ke sana. Wah, naudzubillah min dzalik, Pak. Iya, waktu itu nggak ketahuan, tapi efek akibatnya nanti akan tunggu saat kehancurannya. Khianat dengan apa ini? Kekuasaan dari kita bisa apa namanya, Pak? Tanda tangan. Dari yang terbesar sampai yang apa namanya? Yang paling bawah. Jadi jangan coba-coba khianat tangan kita ini, karena Masya Allah harus kita muliakan tangan ini. Kenapa? Fa insya Allah kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat air telaga dari tangan suci Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tangan ini kotor bagaimana? Nggak bisa mendapatkannya kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasarikoh, ya nyuri, nyolong, maling. Ya kalau namanya anak-anak sih mungkin ya bukan dia malu, tetap dosa, Pak ya. Tapi kalau namanya anak-anak zaman dahulu, Mbak jalur jambune, yo joko dewi kan gitu ya. Mbak minta jambunya, ya ambil sendiri. Ya. Namanya asik anak-anak. Nah, masa orang tua masa kayak gitu nggak mungkin lah. Ini maling nih. Maling dengan cara halus atau maling dengan cara apa namanya, Pak? Kasar. Halus bagaimana caranya? Ya itu, Masya Allah ya. Bolak-balik data dibalik ya Allah. Sudah. Ya sekarang satu klik saja bisa berubah itu data itu. Luar biasa. Jika di sinetron kan itu ya. Ini kenapa seperti itu? Oh, datanya berubah. Ketahuan, artinya diapain? Dipecatlah dia. Alhamdulillah. Maling. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wasairul umuri, dan seluruh perkara-perkara al-muharramah yang diharamkan. Seperti apa? Kal qatli, membunuh orang tanpa hak. Kemudian apalagi memukul orang, ngantemi wong itu loh. Dikit-dikit ngantem. Ini bagaimana? Masya Allah ya. Bighairi hakin, tanpa ada hak. Kalau bela diri, membela diri beda lagi urusannya ini. Ini dikit-dikit mukul orang. Ini gimana? Bangga dengan memukul apa? Orang tersebut. Nah ini wajib kita jaga kedua tangan dari segala macam, mesti banyak tentunya, Pak ya, di luar ini masih banyak sekali segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan ini menjadi bersih. Kalau tangan sudah bersih, insya Allah pantas dia mendapat air minum dari telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tangan sudah bersih, insya Allah pantas dia akan mendapat catatan amal dari tangan kanan dengan seperti ini, bukan dari tangan belakang yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan, dan kita bisa menjaga kedua tangan ini yang setiap hari kita gunakan untuk membuka apa namanya, Pak? Membuka Al-Quran. Tiap hari kita gunakan untuk apa namanya ini? Memegang tasbih, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tangan ini bisa kita jaga, lalu kita kembali ke Allah Ta'ala dengan keadaan selamat, sehat, walafiat, lahir dan batin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma faqihna fid din. Rabbi habli minas solihin, 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 Rabbi habli minas solihin. Allahumma ij'al wadana waj'al talamidana waladan solihan. Allahumma rzuqhum ilman nafi'an, Allahumma zidhum ilman nafi'an, Allahumma faqihhum fid din. Allahumma ij'al ahlana wa ahlan hadhil jamaah ahlan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma tawwil umrana wa tawwil umra hadhil jamaah wa alihim sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah, istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wali walidayya warham
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.